Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cendekia, kembali lagi di podcast Man Insan Cendekia Banget Tengah bersama aku Naura. Nah, kita baru aja mengawali tahun ajaran baru, tahun ajaran 2022-2023. That mean Man ICBT menerima siswa angkatan baru yaitu angkatan 8. Nah, pas banget aku udah bareng dari salah dua dari mereka. Kita kenal dulu nama dan asal daerahnya dari mana. Coba dari yang cowok dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kenalin, aku Atmal Baru Hero Maulana, biasa dipanggil Hero. Aku dari Desa Celwak, alumni SMP Negeri 1 Namang. Dan sekarang aku duduk di kelas 10-1. Oke, kalau satunya? Namanya siapa? Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama aku Salwa Salsabila, biasa dipanggil Salwa. Aku berasal dari Toboli, dari kelas 10-2. Oke, hai Salwa, hai Hiro. Hai. Nah, kita bincang-bincang hangat aja ya. Iya. BTW tadi namanya Hiro atau Hero? Hero. Hero, berarti arti namanya itu pahlawan ya? Insya Allah. Amin. Kalau Salwa sendiri arti namanya apa? Manis. Manis. Tapi orangnya emang manis sih. Setuju nggak? Setuju nggak? manis. Namanya manis ya kayak orangnya. Oke, selanjutnya ini kakak mau ngajak ngobrol kalian soal kalian kan baru 2 minggu nih di sini. Itu first impression ketika kalian baru masuk IC itu gimana sih? Coba ceritain dari Salwa dulu mungkin. Oke, kalau aku sendiri ya kak, first impressionnya itu nggak terlalu kaget lagi karena aku basicnya dari pesantren juga ya kak. Tapi mungkin karena ini suasana baru, teman-teman baru, jadi ya gitulah. Lumayan seru tapi kak. Tetap terasa bedanya tapi tetap seru ya. Serunya tetap ada banget malah. Ya, kalau dari Hero gimana? Kesan pertama masuk Man IC cukup kaget. Kenapa tuh kaget? Karena tuh kan masih beda dia kan. Sebelumnya kan mana dari SMP ya kan, dari SMP kan masuk ke sini sistemnya asrama gitu kan, tinggal sekamar sama orang yang berbeda gitu Ya, kan. benar, Orang-orang yang berbeda. Alhamdulillah sih. Tapi untuk soal teman ini cukup mudah akrabnya di sini. Nggak tahu kenapa. Begitu mudah sekali kami mengakrabkan diri dengan sesama maupun lingkungan gitu. Berarti seru-seru ya teman-teman Seru. maupun kakaknya. Seru. Guru-gurunya juga seru-seru. Kemarin kan kalian udah belajar kan? Ya, sudah. Udah ketemu sama guru-gurunya. Oke, terus kalian kemarin diawali kegiatannya sama kegiatan sama kakak Bahar ya? Iya. Kegiatan waktu hari Senin. Waktu itu kalian ngapain aja sih sama kakak Bahar? Hari Senin itu awalnya kita diajakin senam bareng. Habis senam itu diajakin main game. Main gamenya itu bentuk tim. Nah, awal rasanya itu gimana ya? Baru 2 hari gitu kan, tiba-tiba besokannya Langsung main kegiatan. game, ya kegiatan, bikin tim lagi sama orang yang berbeda gitu kan, sama orang baru, sama teman-teman baru gitu. Tapi entah kenapa aku sendiri sama teman-teman gitu cepet gitu akrabnya gitu. Ya. Udah tiba-tiba langsung ayo gini Karena main game ya, jadi seru gara-gara main banget game, gitu. saking serunya itu udah nggak ada lagi ya rasa berbeda, rasa nggak kenal gitu. Langsung menyatu gitu Iya, ya? langsung menyatu. Apalagi didampingi sama kakak-kakak Baharnya. Seru pasti ya. Kalau Iya. dari Salwa sendiri gimana kemarin? Ya, itu kegiatan pertamanya tuh hari Senin kita senam bareng dari pagi itu. Kita senam, habis senam ada perkenalan juga dengan kakak-kakak Baharnya. Lalu kita tuh langsung main game ya, walaupun saya kalah di game itu. Gak apa-apa. Ya, tapi teman-teman itunya asik banget. Kita langsung baru pertama kali perkenalan gitu ya. Belum terlalu kenal, belum terlalu dekat, tapi pas udah main gitu, wow, langsung kayak udah akrab banget nih. Ya kayak udah nyatu, kayak udah kenal Iya. lama gitu ya. Padahal baru 2 hari ketemu. Baru 2 hari. Tapi kalian gak ada yang menang nih berarti kemarin gamenya. Nggak. Gak apa-apa. Yang namanya game pasti ada yang namanya kalah, ada yang namanya menang. Iya. Terus habis kegiatan sama kakak Bahar, mereka ini kalau nggak salah langsung kegiatan mat sama ya selama Iya, 3 hari. sama. Itu gimana? Coba ceritain. Kesan awal pada hari pertama mat sama gitu langsung disuruh kedisiplinannya langsung diuji gitu. Ya diperkenalkan sama kakak Iya, kelasnya ya. Kosim sama Kak Bahar gitu langsung diatur, langsung ayo cepet bangun.
Ini kalian mau ada kegiatan, langsung kegiatan nih. Langsung diajarin disiplin Iya, ya. langsung diajarin disiplin. Pagi-pagi harus langsung mandi gitu. Mana kan satu kamar itu kan ada 5 orang gitu kan, jadi harus saling nunggu gitu kan bagi waktu mandinya sekamar mandi itu. Namun bisa lah dilewatin. Iya. Alhamdulillahnya tepat waktu gitu, masuk ke ruang PPT-nya, ngikutin acara. Selama acara itu tenang, terkendali, nggak ada lah yang sampai bikin masalah atau apalah. Jadi kagetnya itu ketika awal masuk IC kalian langsung dituntut untuk bisa manajemen waktu ya, Iya, gitu sama manajemen disiplin, waktu. tapi dibimbing dan dibina sama kakak-kakak Yes, dari benar. bar dan aslinya juga. Kalau dari Salwa sendiri, kegiatan Matsama itu kemarin ngapain aja sih? Kami kemarin kegiatan matsamanya itu selama 3 hari ya. Dari Iya. hari Selasa, Iya, hari biasanya Selasa. hari Selasa, Rabu, Kamis. Untuk hari pertama hari Selasa kita perkenalan dengan kakak OSIM, itu pengurus OSIS. Setelah perkenalan kita langsung ada pembagian kelompok untuk matsamanya. Nah situ perkenalan lagi tuh biar lebih dekat lah dengan anggota kelompoknya. Iya. Lalu habis itu langsung ada gamenya. Nah untuk hari kedua hari Rabu kita ada pemberian materi dari waka-waka di Manise. Iya. Lalu yang paling seru nih di hari ketiga Hari Kamis. ya hari Kamis itu ada outbound dari pagi itu full games. Wah seru banget itu ya Heru ya. Iya, seru banget. Itu pasti. pulangnya tapi sore ya. Iya, sore. Capek tapi karena seru, jadi ya udah terabas abis gitu aja ya. Iya. Berarti kalian awal kegiatan diawali sama game, diakhiri sama game. Games. Seru ya tapi ya, Seru, kalian seru. menikmati kan. Iya. Jumatnya tapi kalian langsung masuk sekolah. Iya, pertama kali masuk kelas gitu kan. Ketemu teman baru lagi. Teman baru lagi gitu kan. Ya, tapi nggak apa-apa kan, seru kan teman-temannya. Ya, seru seru. Oh, ngomongin soal sekolah nih, kalian kan pakai kurikulum yang beda nih sama kakak kalian, pakai kurikulum Merdeka ya. Iya, Itu udah nggak ada lagi nih namanya penjurusan IPA sama sama IPS. IPS. Kalian berarti 10-1, 10-2, 10-3, 10-4. Ya. Tadi kalau Hero tadi dari kelas berapa? 10-1. Nah, kalau Salwa? 10-2. Nah, berarti kalian mempelajari semua mata pelajaran ya, dari yang IPA, IPS semuanya dipelajari, mau Ya. kimia, geografi semuanya ya berarti diterabas abis. Itu pendapat kalian gimana sih? Kalian merasa keberatan nggak atau susah atau malah senang bisa mempelajari semua mata pelajaran? Dari Hero, coba. Oke. Kalau aku sih soal materi ini cukup kaget karena tiba-tiba kan dari awal pendaftaran itu memilih kan IPA atau IPS. Ya IPA, pilih IPA. Optimis IPA dan dapat terus ternyata kabarnya udah diganti nih kurikulumnya jadi kurikulum Merdeka. Dan ternyata kurikulum Merdeka ini kayak mengajak gitu untuk mengenali mapel lain gitu kan, nggak harus di IPA itu terus ya kan. Oh jadi gitu maksudnya. Oke, diikutin dan ternyata lumayan enak lah. Karena bisa Walaupun harus mempelajari digabung semuanya, harus dipelajarin semuanya ya kan. Cukup Tapi enak lah ya, karena Iya, bisa mempelajari yang selain yang IPA lain juga. ya benar. Kalau dari Salwa gimana? Ya, sama seperti Hero tadi, pertama itu agak kaget ya Kak. Iya. Kaget karena tiba-tiba digabung. Tapi itulah jadi kita yang anak-anak IPA jadi bisa tahu tentang apa itu ekonomi, Iya. sosiologi gitu kan. Kita langsung belajar itu juga, udah dipelajarin. Setuju aja sih Kak. Saya juga merasa senang gitu kalau bisa belajar yang dari luar materi IPA. Gitu. Berarti kalian basicnya tuh pengennya IPA, cuman IPA. jadinya Iya. kalian mempelajari juga ya materi Iya. IPS. Berarti kalian udah belajar nih geografi, ekonomi. Ya, Udah. Udah. masuk Tapi materi. seru. Apa gimana nih? Apa kesusahan atau gimana? Seru kan? Seru sih Seru. karena di kelasnya itu pas penyiapan materinya kita langsung pakai game lagi. Game lagi Iya. gitu. Iya, iya, Besok sekolahnya benar. game lagi. Game lagi bentuk game lagi gitu. Oh gitu. Jadi seru ya pokoknya Seru, dibawain seru aja pokoknya jadi Iya. anak IC ya. Ya, Oke. jadi nggak ada kata-kata bosan gitu di kelas. Benar. Oke, itu tadi ngomongin soal sekolah. Gimana kalau di asramanya nih? Mungkin kalian bisa ada lah cerita dikit-dikit atau awal-awal kan pasti ada cerita lah ya. Mungkin ada cerita lucu kayak atau cerita apa. Kita mulai dari Salwa deh. Ada cerita nih kayaknya dia dari tadi senyum-senyum usahanya. Coba. Ya untuk di asrama di asrama kita digabungkan semuanya. Itu suasana itu suasana baru banget. Sekamar itu kita ada 5 orang. Itu juga temannya alhamdulillah dapat yang asik-asik. Ya, alhamdulillah. Ya gitulah. Asik-asik gitu ya kan. Nah, untuk cerita ada nih satu. Apa? Gimana? Di hari ketiga itu
kita kan habis senam, pas hari Senin juga nih, berarti hari kedua ya Kak? Iya, Ya, hari 2 habis senam, kan sepatu aku warna putih ya Kak. Habis senam, terus nyuci habis zuhur. Ternyata ada peraturan nggak boleh ngangkat jemuran itu pas malam. Iya. Tapi sepatuku masih aku jemur. Beneran, jadi udahlah besok aja ngangkatnya. Pas besok mau ngambil, udah nggak ada lagi sepatunya. Udah hilang gitu. Iya, panik, ini gimana ini sepatu? Dikiranya hilang kan. Iya, ini udah hilang gitu. Ternyata ada peraturan kalau nggak boleh nyemurnya itu malam-malam. Nah, jadi langsung ketemu ke pengurus kakak baharnya, nanyain gimana. Dan mungkin di angkatan yang ceweknya yang angkatan 8 ini, saya yang pertama kali nuliskan namanya di Langsung ada namanya Iya. ya, Salwa gitu. Iya. Telat menjemur sepatu. Ya, Tapi bayar denda enggak ya? enggak. Didispensasi ya. Terus kalau Hero nih, gimana ceritanya? Untuk di asrama sih nggak jauh beda lah ya kalau sama di rumah. Gimana? Kalau sistem dari nyuci itu udah biasa di rumah. Tapi ada sedikit sih agak lucu ini. Hukuman pertama yang aku rasain nih di asrama. Yaitu jadi malam itu lagi nyantai-nyantainya pengen lagi kebelet mau pipis. Itu ternyata toiletnya itu ada temen. Jadi terpaksalah pakai toilet sebelah. Nggak sadar karena udah kebelet itu pas keluar kamar ternyata lagi pakai celana pendek. Oh ya. Ya jadi dan ternyata itu ada kakak kelas yang lagi belajar di depan langsung ditegur lah. Kaget ya? Iya kaget. Kamunya juga kaget tapi. Kaget karena tadi udah nahan banget tiba-tiba dipanggil. Kenapa keluar pakai celana pendek? Astagfirullahaladzim. Lupa kak. Kaget. Iya. Jadi kamu balik ke kamar. Dihukum dulu. Oh, langsung dihukum ya Iya, sama kakaknya. Tapi Iya. itu langsung bikin saya sadar sih kalau hal sekecil apapun itu penting gitu. Iya, jadi benar walaupun ada kakak kelasnya nih marah, itu Iya. tugasnya buat mendidik kita Iya, ya. iya, Hukuman-hukuman itu buat mendidik kita, buat ngajarin kita dari manajemen waktu tadi, kedisiplinan dan sebagainya. Nah, terus yang kalian rasakan ketika udah 2 minggu kan di sini, Iya. kan udah ketemu sama kakak-kakak angkatan 6 dan 7, kakak Boskan, kakak Fijas. Fijas. Itu gimana dukungan? Mungkin pengajarannya, didikannya dari kakak-kakak tuh gimana sih yang kalian rasain? Ya, untuk sama kakak Fijas dan Boskannya itu terima kasih banget, kita ngerasa nyaman banget bisa satu asrama, satu lingkungan dengan mereka ya Kak. Itu seru banget karena kakak juga semuanya baik. Kalau kita ada yang nggak paham atau nggak ngerti gitu, kita nanya pasti langsung diresponnya itu baik banget gitu. Seru gitu. Alhamdulillah ya. Ya, Termasuk alhamdulillah. kakak ya, berarti kakak berarti baik kakak ya. juga, ya, Kak. Oke, kalau Hero sendiri gimana? Aku sih fine aja gitu. Fine Ya, sama aturan-aturan dari kakak kelasnya gitu kan. Mereka ngasih taunya itu juga secara gimana ya? Secara seksama itu mudah dimengerti, mudah dipahami gitu aja. Tapi tetap tegas ya. Tetap tegas, jelas. Kalau misalnya kamu ada kesusahan, tetap dibantu lah ya sama Pasti, kakaknya pasti. pasti. Banyak Kakaknya- kakak kelas yang bantuin saya kalau bikin itu gini dan tidak boleh gini. Jadi langsung harus gini. Benar-benar dibina Iya. lah ya. Jadi berarti seru lah ya, kakak-kakaknya, teman-temannya, guru-gurunya, pokoknya seluruh lingkungannya seru. Iya. Oh ya, kalian minggu kemarin udah mulai ekskul ya? Udah. Iya, udah. Nah, kalau Hero tuh ikut ekskul apa? Aku ikut 3 ekskul kalau di Manici ini. Yang pertama itu English Club, yang kedua bulu tangkis, sama yang ketiga jurnalistik atau sinematografi. Terus kalau Salwa? Kalau aku ikut 2 ekskul. Yang pertama itu ekskul PMR atau PIKR. Nah, yang kedua aku ikut Arabic Club. Oh, berarti kalian sama-sama menyukai bahasa ya? Iya. Tentunya yang tadi Hero English Club, English yang Club. Salwa Arabic Club. Berarti apa kalian tertarik buat join organisasi divisi bahasa? Ya, insya Allah. Insya Allah sih. Oh iya, ngomongin organisasi, kan kemarin udah ada perkenalan nih dari organisasi kakak Bahar dan kakak Osim. Ada juga kakak MPK kan, kalian tahu kan Iya. yang MPK. Iya. Itu mungkin kalian ada ketertarikan gitu masuk organisasi, siapa tahu mulai dipikirkan gitu kan. Dalam waktu dekat ini mungkin udah dibuka ya pendaftaran organisasi-organisasi. Mungkin dari Hero sendiri ada tertarik di organisasi apa gitu? Setelah di mat sama kemarin udah dijelasin nih
beberapa organisasi yang ada di Man IC ini, aku tertariknya ke OSIM sih. Lebih ke OSIM gitu. Kenapa? Karena aku juga sebelumnya di SMP itu juga ikut OSIS dan alhamdulillah pernah diamanahin jadi ketua OSIS. Jadi masih punya basic gitu untuk ngelanjutinnya di Man IC gini. Jadi aku milihnya OSIM. Jadi melanjutkan ya, karena dulu SMP-nya jadi ketua OSIS malah ya, ketua OSIS jadi jadi di SMA-nya pengen lanjutin jadi OSIM. Bagus. Kalau dari Salwa sendiri OSIM juga atau beda? Beda ini. Gimana? Di Indonesia ini ada 3 organisasi, ada MPK, ada OSIM, sama ada Bahar. Itu yang utamanya ya, organisasi yang utamanya. Ya. Kalau aku lebih tertarik ke Bahar. Gimana? Kenapa lebih tertarik ke Bahar? Karena di Bahar itu lebih menyatu ke asrama, kan mereka mengurus di asrama gitu kan. Lebih menyatu dengan lingkungannya. Lebih sering berinteraksi langsung dengan, ya, lebih membaur lah ya, lebih dekat. Lebih dekat. Terus juga kalau di asrama nanti bisa lebih bergabung dengan yang lain gitu. Ya, mungkin karena kita lebih banyak menghabiskan waktu di asrama ya daripada di sekolah. Tapi emang porsinya OSIM, baik OSIM maupun Bahar atau MPK sekalipun itu sama-sama baiknya ya, sesuai dengan kemampuan kita lah ya. Kita maunya tuh di mana sih gitu kemampuan kita gitu. Dan oh ya, kakak juga organisasi Bahar loh BTW. Jadi kita bisa lah ya sering bekerja sama gitu ya. Kakak sendiri Bahar keamanan ya gitu. Waduh, keamanan nih. Oke, mungkin kalian ada nih yang mau disampaikan pesan-pesan buat entah itu untuk kakak-kakak atau untuk angkatan kalian. Ada nggak pesan-pesan gitu? Kalau aku sendiri buat teman-teman semua, terus semangat, walaupun apalagi kita baru 2 minggu gitu kan di sini, masih harus banyak lah pengalaman, masih semangatnya juga harus fresh ya. Ya, siapin mental gitu kan, siapin tenaga, dan juga tetap jaga kesehatan, karena mungkin beberapa hari ini entah kenapa tuh mungkin banyak teman yang katanya sakit gitu kan. Mungkin karena baru kaget banyak kegiatan ya, tapi pastinya seperti yang kata Hero tadi, makin lama makin terbiasa gitu kan, harus mulai disiapin gitu kan. Dan untuk kakak kelas juga makasih banget gitu loh, banyak ilmu yang kakak kasih ke kami gitu kan, didikan kedisiplinan yang kakak berikan itu mampu mengubah kami dalam 2 minggu gini, bisa menjadi seperti ini, bisa gini-gini, bisa gerak cepat dalam kalau disuruh, bisa disiplin kalau diatur. Sekaligus juga terus pengen juga terus lah kasih kami gitu arahan ataupun nasihat agar kami bisa lah semakin baik gitu, ataupun mungkin bisa mencontohi kakak-kakak yang ada di sini. Kakak bantu jawab ya. Sama-sama ya. Kalau kan tadi bilang terima kasih ya, kakak bantu jawab sama-sama. Kalau dari Salwa sendiri, pesan buat teman angkatannya mungkin atau kakak-kakaknya ada? Ya, kalau buat teman-temanku, teman-teman angkatanku, teman-teman sekamarku, terus semangat. Kita di sini semuanya sama-sama berjuang. Pokoknya jangan pantang menyerah. Ya, walaupun kita masih dalam masa uzlah, selama 1 bulan belum boleh bermain laptop gitu kan, tapi itu bisa menambah keakraban kita gitu kan. Jangan putus asa, pokoknya tetap semangat gitu. Dan untuk kakaknya, untuk kakak-kakak Poska dan Pija, terima kasih banget udah didik kami, bimbing kami. Untuk arahan-arahannya itu terima kasih banyak. Sama-sama. Dibantu jawab. Kalau dari kakak sendiri, kakak juga ada mau ngutip pesan nih yang pernah kakak dengar dari kakak MTias, kakak angkatan keempat, itu ada namanya Kak Putri. Terus pernah juga disampaikan beberapa kali sama Kak Lukna, angkatan kakak sendiri, kalau kita itu di C itu kita anggap aja sebagai sebuah matahari. Kalian yang kelas 10 itu adalah matahari yang akan bersinar. Nah, kalau kelas 11 itu matahari yang sedang bersinar terang benderang waktu siang hari di atas. Sedangkan kelas 12 itu matahari yang akan terbenam. Artinya apa? Kelas 10 itu sedang menyiapkan ya, harus menyiapkan cahaya yang seterang-terangnya yang bakal dipakai ketika nanti akan menghiasi hari-hari di IC. Nah, kalau kelas 11 itu ya kan bakal megang nih organisasi-organisasi, karena kelas 12-nya bakal fokus kan ke kelulusan sama
UTBK lah ya. Iya. Jadi semuanya dipegang sama kelas 11, makanya kenapa dibilang matahari yang sedang terang benderangnya. Nah, kalau kelas 12 ini matahari yang akan terbenam karena sebentar lagi udah menyelesaikan nih di IC. Cuman ketika terbenam bukan berarti juga terbenam juga hidupnya, enggak ya, tapi tetap bersinar cuman di tempat yang lain gitu. Oke, untuk kalian yang lagi nonton podcast ini, kalian bisa juga share cerita atau semangat-semangat juga di kolom komentar. Aku kira segitu aja di perbincangan kita kali ini. Terima kasih kepada Hero dan juga Salwa karena udah share cerita-cerita pengalamannya di sini ya, sama pesan-pesannya. Ada cerita lain yang mau di-share atau pesan-pesan? Gak ada ya? Udah segitu aja dulu ya. Nanti di-share lagi kalau ada kesempatan lainnya. Oke, aku kira segitu cukup dulu podcast kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.